Saudara, majalah Tempo mengungkap dugaan penyelewengan yang diduga dilakukan petinggi aksi cepat tanggap. Lalu berapa besar nilai pemborosan dan penyelewengan dan jenisnya? Mengapa dilakukan? Lalu bagaimana pertanggungjawabannya pada donatur dan juga masyarakat banyak setelah bertahun-tahun berdiri? Kami akan membahasnya bersama narasumber kami, yakni Direktur Pemberitaan Tempo, Budi Setiarso, bersama juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Syazili. Selamat malam, Mas Budi. Selamat malam. Iya, kami masih menunggu Mas Aceh Hasan Syazili. Saya ingin informasi dulu pada publik dari Mas Budi. Jadi dugaan penyelewengan apa? Karena ini bukan main-main ya, ini terkait dengan undang-undang yayasan, betul ya? Ya, oke. Terima kasih. Jadi yang pertama sebelum masuk ke substansi ingin saya sampaikan pertama Tempo sebagai institusi pengawas begitu ya untuk melindungi kepentingan publik. Ya. Dan saya kira ini adalah tugas yang memang menjadi kewajiban kita ya di dunia pers. Gitu. Terus yang kedua, kalau kita melihat aksi cepat tanggap ACT ini kan mengelola dana yang cukup besar. Tadi juga disebutkan di laporan-laporannya ada 300 sekian miliar gitu ya. Betul. Tapi bisa juga rata-rata kalau kita yang kita tulis di majalah Tempo itu 540 miliaran dalam setahun. Ini kan satu jumlah yang cukup besar dan kita tahu ini adalah kumpulan dari hasil donasi sekian banyak orang yang mungkin ada yang jumlahnya kecil, ada yang jumlahnya besar, tapi ini adalah kumpulan dari sekian banyak niat baik orang untuk membantu sesama, kurang lebih gitu ya. Kalau kita perhatikan memang kedermawaan orang Indonesia ini kan cukup tinggi. Ya. Ada satu riset yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah orang yang paling dermawan begitu, karena memang mereka atau kita semua itu sangat mudah tergerak untuk membantu sesama. Nah ini, Amin. Iya. saya kira ini adalah usaha Tempo untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak, sekaligus juga untuk menjaga kepercayaan orang terhadap lembaga pengumpul donasi yang kita tahu ini sebetulnya memang fungsinya sangat besar ketika tidak semua bisa dijangkau oleh negara gitu ya dengan aparat-aparatnya. Lembaga-lembaga semacam ini tentu saja yang kredibel begitu itu bisa menjembatani, bisa menjangkau titik-titik yang tidak terjangkau oleh tangan-tangan negara. Gitu. Ya, Nah ini kalau saya sudah membaca majalah Tempo yang kemudian muncul ya dari bukan hari ini sebenarnya, kalau dari sisi digital dari hari Sabtu malam sudah ada. Hari Sabtu betul. Jadi saya bicara soal informasi Tempo yang kalau saya simpulkan menurut saya dari berbagai sumber, diantaranya adalah mantan pegawai yang kecewa yang kemudian membeberkan ini semua. Saya ingin kemudian memberikan sebuah pandangan kepada masyarakat. Apa sih yang ditemukan Tempo terkait penyelewengan ini? Selain juga kemewahan-kemewahan yang dituliskan Tempo yang didapat dari bos-bos lembaga donasi ini. Oke. Ya itu, jadi saya teruskan dikit, untuk menjalankan fungsinya itu kita dari sejak bulan Januari menelusuri informasi-informasi yang diterima oleh tim redaksi Tempo ya. Kita termasuk kemudian menurunkan teman-teman ke satu daerah di Jawa Tengah untuk mengecek betulkah sumbangan yang dikampanyekan itu benar-benar sesuai dengan peruntukannya begitu. Nah, tapi kita menemukan memang ada semacam klaim yang berlebihan dari kampanye di lembaga itu gitu ya, antara yang di lapangan misalnya, dan kita juga menemukan beberapa potongan yang mungkin kalau secara ini tidak terlalu wajar begitu ya. Kenapa kita tahu ya, untuk menjalankan fungsi semacam ini lembaga-lembaga pengumpul donasi itu memang membutuhkan biaya operasional gitu ya, tapi saya kira itu ada batas-batas kewajaran yang kita tahu. Kalau kita perhatikan beberapa kampanye itu yang memang kita menduganya itu tidak wajar. Ada yang katakanlah sebuah pengumpulan dana untuk masjid di Australia yang nilainya 3 sekian miliar, tapi yang sampai ke lembaga yang menerima itu hanya sekitar 2, miliar sekian gitu. Nah ini kan sebentar, anggarannya 300 miliar yang mau dikasihkan atau yang dipublikasikan. 3 miliar. 3 miliar ya. Jadi nilai proyeknya 3 miliar misalnya ya. Tapi yang sampai ya memang tinggal 2, sekian miliar. Ini kan padahal terkumpul 3 miliar itu. 3 miliar kalau kita perhatikan itu terkumpul. Dan oke. Yang diberikan hanya 2 miliar sekian.
hanya 12 sekian. Dan memang kalau kita perhatikan kalau ini kan berarti sekitar berapa tuh hampir 25% begitu lebih bahkan. Dan kalau kita menganut kewajaran begitu kan dalam tulisan di majalah Tempo juga disebutkan di wawancaranya itu kewajaran itu ya sekitar 12,5% dan itu untuk hak yang penyelenggaranya begitu ya. Nah ini kalau kita perhatikan banyak sekali yang antara klaim-klaim ada juga nilai proyek itu ternyata lebih dari itu gitu. Ya kita tahu juga memang ada beberapa pengeluaran misalnya untuk kampanye beriklan dan segala macam itu yang dilakukan juga gitu. Tapi saya kira kita juga bisa melihat berapa sih yang wajar itu. Nah selain itu kan juga kita dalam laporan ini juga melihat beberapa fasilitas pribadi yang dimiliki oleh para petinggi lembaga itu cukup fantastis ya kalau kita perhatikan itu mungkin sejajar dengan pendapatan atau fasilitas yang diperoleh oleh direktur utama bank-bank besar ya, bukan bank-bank BUMN yang kecil, tapi ini bank-bank besar gitu. Kalau kita menyebutkan 250 juta dan itu juga diakui oleh kita mewawancarai mantan dan pimpinan yang sekarang gitu ya, dan mereka cukup mengakui angka itu, bahkan ada juga informasi yang sebenarnya lebih dari itu fasilitas yang diterima. Kalau kita perhatikan kan ada juga bonus-bonus ya, dalam setahun itu ada setidaknya 18 kali gitu ya yang diperoleh oleh para pimpinan. Ini yang sebetulnya tujuan akhirnya adalah bagaimana kita melindungi kepentingan publik, kita menjaga kepercayaan kepada lembaga-lembaga pengumpul donasi gitu. Nah ini yang dijalankan oleh Tempo, Iman. Baik, memang angkanya luar biasa ya. Jadi setahun itu bisa mengumpulkan setengah triliun rupiah. Ini yang didapat oleh majalah Tempo. Dua hal yang saya simpulkan ada dugaan penyelewengan di sini. Yang pertama adalah uang hasil donasi tidak diberikan secara semestinya. Kalaupun ada potongan di luar kewajaran, potongan itu terlalu besar. Tadi misalnya contoh 3 miliar untuk masjid di Australia hanya diberikan 2 miliar sekian, yang seharusnya potongannya kalau wajar ya hanya 12,5%, tapi ini lebih dari itu. Kemudian yang kedua adalah soal hidup mewah para bos-bosnya. Soal mobil mewah, soal tunjangan, soal gaji dan lain sebagainya. Tapi saya ingin tanya, karena saya juga sudah mencoba untuk mewawancarai dari pihak ACT namun tidak bersedia untuk bergabung bersama kami kali ini. Saya ingin tanya, saya juga harus imbang juga. Semua yang didapat Tempo itu kan juga kemudian diperiksa di akuntan publik, di mana ACT melakukan proses verifikasi di sana. Dan hasilnya wajar tanpa pengecualian, artinya lolos. Bagaimana Anda menjawab ini, Bu Budi? Ya kalau kita perhatikan di tulisan itu kan juga sudah ada informasi yang menjelaskan sih kenapa sih auditnya itu disebut wajar tanpa pengecualian, karena memang ada semacam rekayasa begitu ya. Dan misalnya mengubah hutang menjadi intinya adalah mengubah hutang menjadi kalau nggak salah nih pengurangan. Ada trik-trik tertentu lah yang dilakukan ya untuk menuju wajar tanpa pengecualian. Begitu ya. Ada semacam rekayasa dalam pencatatan antara utang dan juga modal. Ini yang karena di dalam tulisan itu juga disebutkan ACT itu memiliki unit-unit di bawahnya begitu ya, dan itu kepemilikannya juga dimiliki oleh para petinggi ACT, dan itu sudah disebutkan di situ gitu oleh majalah Tempo. Jadi ketika kemudian itu ada klaim wajar tanpa pengecualian, jadi kita juga mendapatkan notulen-notulen rapat gitu ya untuk memutuskan hal itu, dan ini saya kira kuat sekali. Dan mungkin juga saya perlu sampaikan, informasi-informasi itu sebenarnya juga diperoleh dari teman-teman yang memang tidak setuju dengan kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Kan kita perhatikan banyak juga orang-orang yang barangkali melihat ini sebuah praktek yang tidak lazim, sehingga mereka bergerak hatinya untuk membuka kepada publik melalui majalah Tempo. Ini yang kita telusuri terus dari bulan Januari sampai kemudian datanya utuh, dan pada awal Juli itu pimpinan ACT datang ke Tempo untuk melakukan klarifikasi, kita melakukan wawancara, sehingga ini sebuah liputan yang utuh menjelaskan temuan kita, menjelaskan versinya mereka, dan kita juga memprosesnya dengan undang-undang yayasan ya. Kalau kita perhatikan kan yayasan itu tidak memungkinkan atau tidak membolehkan pengurus yayasan kemudian pendiri yayasan itu menerima manfaat kan. Itu kan
bahkan Baik. ada ancaman hukumannya gitu. Sehingga kita itu proses semuanya lengkap, antara temuan dari informasi kita proses ke lapangan, Iya. kita verifikasi juga kepada pimpinan ACT dan juga mantan pimpinan ACT yang dua-duanya sekarang juga mungkin tidak dalam satu kubu ya, kalau saya boleh sebutkan Iya, secara iya. transparan. Baik. Jadi mungkin teman-teman bisa membaca lengkapnya di Tempo itu utuh laporan lengkapnya. Baik, ini fakta-fakta yang dipaparkan oleh majalah Tempo yang edisi Iya, hari iya. ini. Saya ingin tanya ke Bung Aceh. Bung Aceh, jelas mendengar saya? Ya, Baik. ya, Apa komentar jelas, Anda jelas. dari apa yang ditemukan oleh Tempo? Paparan fakta-fakta. Meskipun mereka juga, ACT maksud saya, punya alibi bahwa mereka sudah diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya wajar tanpa pengecualian. Meskipun tadi Tempo menemukan adanya trik-trik tertentu untuk menuju ke WTP tadi. Iya, pertama tentu jika kejadian yang dilaporkan oleh Tempo ini benar, sungguh ini sebuah bentuk kesembronoan ya dari institusi-institusi yang seharusnya melakukan audit secara lebih mendalam. Kesembronoan atau pelanggaran hukum, Bung Aceh? Karena ini kan undang-undang yayasan ya? Iya betul, tapi kan problemnya adalah soal bahwa ada otoritas yang seharusnya melakukan ya pengawasan terhadap lembaga-lembaga seperti ini. Itu yang saya maksud dengan kesembronoan. Jadi saya ketika membaca laporan Tempo ini langsung saya berkomunikasi misalnya dengan Baznas ya, dengan Kementerian Sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap lembaga ini. Ya, kenapa? Misalnya gini, kan kita suka melihat di jalan atau di mana gitu ya. Di ruang-ruang publik ACT sering menyebutkan menerima zakat, infak, sodako gitu ya. Kalau itu dilakukan maka itu adalah ACT telah berfungsi sebagai lembaga amil zakat nasional. Nah, kami bertanya kepada Baznas apakah dia memang institusi yang mendapatkan lisensi untuk memungut dana zakat, infak, sedekah dari masyarakat. Ternyata bukan ACT-nya yang terdaftar, tetapi yang terdaftar adalah dia memiliki institusi baru namanya Global Zakat. Ya, ini yang baru betul. Ya. Kemudian ya kami pun juga misalnya mempertanyakan karena dia pun ketika terjadi bencana dia mengumumkan kepada publik ya terkait dengan kejadian bencana dan diminta untuk melakukan dan ini kan sebetulnya keterkaitannya dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial karena dia mengambil dana dari masyarakat dan seharusnya itu diaudit gitu loh oleh Kementerian Sosial. Bagi siapapun ya institusi yang mengkolek untuk kepentingan kebencanaan dan masalah-masalah filantropi yang terkait dengan masalah yang saya sebutkan tadi, maka memang seharusnya itu semua harus terdaftar di kementerian yang terkait sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu ya. Nah, tentu semua proses akreditasi terhadap lembaga seperti ACT ini ya seharusnya dilakukan oleh institusi yang saya bilang tadi. Karena itu menurut saya ya, memang saya tadi sampaikan kepada Baznas maupun kepada Kemensos segera jangan hanya sekedar mendapatkan laporan-laporan saja lalu mendapatkan izin untuk memungut dana dari masyarakat gitu. Tetapi dipastikan harus diaudit gitu. Jadi posisi pemerintah pun juga harus dalam posisi yang sangat proaktif untuk jadi kalau memastikan sudah seperti ini misalnya majalah Tempo sudah memaparkan data, apa yang seharusnya dilakukan? Dalam hal ini Anda katakan tadi misalnya Kementerian Sosial, ada juga Baznas ya? Ya menurut saya yang penting sekarang ini adalah ya mereka diminta untuk segera melaporkan secara terbuka ya penggunaan dana tersebut. Ya, misalnya berapa persen untuk kepentingan yang memang diperuntukkan operasional gitu ya. Dan bagaimana yang kita tahu bahwa di dalam aturan tentang undang-undang zakat misalnya bahwa itu kan mengacu kepada kepada maksudnya hukum zakat itu sendiri bahwa seorang amil itu ya tidak boleh lebih dari misalnya 2,5%. Hal semacam ini saya kira harus disesuaikan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku gitu loh. Jadi artinya menurut saya ini ada
ada ketidakseriusan saya kira ya dari institusi-institusi yang selama ini memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga-lembaga yang seharusnya dia menjadi penjaga moral juga gitu. Betul. ACT ini kan sering jual-jual zakat, infak, sodako, Bahkan bantuan untuk Palestina dan lain sebagainya. Dan memang cepat sekali untuk kemudian bergerak. Dan lain-lain. Ini menurut saya memprihatinkan ya. Jangan sampai atas alasan kemanusiaan, tetapi ini diperuntukkan untuk kepentingan pribadi gitu. Itu yang menurut saya harus diklarifikasi. Gitu. Baik, saya ke Mas Budi, terakhir Mas Budi. Tentu bagian dari editorial majalah Tempo untuk mendorong apa yang kemudian ditemukan oleh majalah Tempo kali ini. Anda bisa sebutkan apa yang harus dilakukan langkah ke depan? Oke, di sini saya setuju bahwa memang mestinya ada semacam kewajiban audit yang dilakukan oleh lembaga independen, termasuk melibatkan juga Kementerian Sosial begitu, karena memang meskipun ya banyak donatur, banyak penyumbang itu dia tidak mengharapkan apapun karena mereka menjalankan ini sebagai ibadah gitu, ikhlas tidak membalas, tapi mereka pernah tahu sebenarnya apakah yang mereka harapkan sampai itu benar-benar sampai gitu ya. Jadi balik lagi, memang ada hak dari para panitia penyelenggara donasi itu untuk mendapatkan biaya operasional, tapi mestinya pada batas-batas yang wajar, begitu. Sehingga audit semacam itu memastikan lembaga-lembaga pengumpul donasi itu melakukannya dengan transparan, akuntabel gitu, dan tidak mencederai kepercayaan banyak orang. Karena memang ini kan lagi-lagi lembaga semacam ini diperlukan mengingat tidak semua wilayah itu dijangkau oleh negara. Nah kalau banyak pengurus tidak amanah gitu ya, kalau menggunakan diksi dari teman-teman ini atau tidak menjaga kepercayaan itu, saya khawatir ke depannya atau kami khawatir ke depannya lembaga semacam itu kehilangan kepercayaan sehingga banyak sekali korban atau orang-orang yang sebenarnya memerlukan bantuan menjadi kehilangan kesempatan karena orang tidak lagi percaya. Nah, ini yang mungkin perlu dilakukan. Yang saya khawatirkan lebih daripada itu, Pak. Iya, betul. Dan ini harus dikembalikan lagi kepercayaannya terkait dengan apa yang kemudian harus dilakukan ACT ini adalah membuka dengan gamblang operasionalnya, bantuannya, pendapatannya sehingga mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Jangan hanya karena ada kasus ACT ini lalu kemudian orang enggan untuk membantu di lembaga-lembaga lain yang kemudian jadi efek domino yang berbahaya buat kemanusiaan. Ya, silakan Mas Budi. Nanti saya berikan kesempatan pada Bung Aceh. Silakan. Singkat saja. Adapun yang sudah terjadi, saya pikir aparat bisa melihat ya apakah ini menyalahi undang-undang yayasan atau tidak. Betul. Karena balik lagi nih yayasan ini membatasi penggunaan dana ya dari yang mereka miliki itu pengurus sendiri itu tidak boleh dan itu sudah ada. Artinya potensi pelanggaran pidana itu ada lewat undang-undang yayasan. Anda mengatakan seperti itu? Ya, mestinya itu bisa di cross check begitu apakah ini betul-betul menyalahi atau tidak. Kan itu aparat penegak hukum yang berwenang. Singkat saja yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih. Singkat saja Bung Aceh, silakan. Ya, yang saya khawatirkan justru lebih daripada itu, bahwa ada sebagaimana misalnya sekarang beredar di media juga bahwa ada aliran dana dari kepentingan internasional yang justru bisa bertentangan dengan undang-undang gitu ya, yaitu ya untuk kepentingan misalnya penggunaan hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini itu sebuah kekhawatiran. Misalnya saya baca sekilas di PPATK pernah mengatakan bahwa dana tersebut itu dipergunakan misalnya untuk kepentingan membantu kekerasan gitu ya atas nama agama, radikalisme dan potensi itu saya kira memang ada gitu. Dan karena itu saya kira ya tentu ini yang harus didalami dan saya menyampaikan bahwa sebaiknya segera penegak hukum ya saya kira untuk menelusuri terkait dengan dugaan tersebut. Baik. Ini penting agar jangan mempolitisasi sekali lagi isu-isu agama gitu untuk mengkolek
dana dari masyarakat, apalagi dipergunakan untuk Baik. hal-hal yang memang dilarang. Dan ini pelajaran penting juga untuk masyarakat ketika ingin membantu, lembaganya harus betul-betul transparan, melaporkan segala pertanggungjawabannya. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan yang positif bagi lembaga-lembaga yang menarik uang dari masyarakat, apapun itu, terkait agama ataupun tidak. Terima kasih, Bung Aceh Hasan Sazili, dari anggota DPR, Komisi 3 DPR, Komisi 8, mohon maaf, Komisi 8 DPR RI dari Partai Golkar, dan juga Mas Budi Setiarso, pemimpin redaksi Majalah Tempo. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.